4. Teks khotbah yang diambil pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku merasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui TV Nusantara kita mendengarkan berita khotbah pada minggu ini yang diambil sebagai topik, yaitu Yesus gembala yang baik. Yang pasti gembala adalah yang bekerja untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengerahkan, untuk menjaga kawanan domba-domba yang diserahi kepada gembala tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Alkitab kita mengenal perkataan gembala. Dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhanlah gembalaku. Dan banyak lagi tulisan-tulisan tentang gembala, di mana Allah memanggil para nabi sebagai gembala, sebagai pekerja untuk menggembalakan kawanan domba. Kata gembala dan kata domba disamakan itu. Bagaimana seorang pimpinan ataupun seorang pengarah untuk membawa kawanan domba itu ke dalam hidup yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Injil Yohanes kita melihat beberapa perkataan-perkataan Yesus yang sungguh luar biasa tentang kepribadiannya. Bagaimana Yohanes menuliskan itu tentang kasih Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia yang disebut sebagai Mesias. Dalam hal ini kitab Yohanes akan mengungkapkan beberapa perkataan-perkataan tentang kepribadian Yesus yang disebut sebagai ego eimi. Dapat kita lihat kata ego eimi, kata Yesus, akulah roti yang hidup, tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25. Akulah air hidup. Ketiga, akulah terang dunia. Keempat, akulah gembala yang baik. Itulah teks yang saya pendeta bacakan tadi. Kelima, akulah pokok anggur. Keenam, akulah jalan dan kebenaran. Dan ketujuh, akulah kebangkitan yang hidup. Hal ini
dikatakan Yesus untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias untuk membawa para kawanan domba kepada Allah kembali. Kawanan domba itu sering diidentikan dengan jemaat ataupun orang-orang percaya. Sementara gembala itu diidentikan dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih, yang bekerja di ladang Tuhan. Kita katakanlah dalam gereja. Kalau di HKBP, ya gembala itu majelis jemaat, penatua-penatua yang telah dipilih, dikhususkan untuk pelayanan tersebut, untuk menggembalakan kawanan domba, disebut sebagai jemaat yang masuk ke dalam gereja itu untuk menjadi hidup di dalam bimbingan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini dikatakan pada ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melihat melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes mengatakan dalam tulisan ini, memperkenalkan gembala yang sebenarnya dan gembala yang tidak sebenarnya. Gembala sebenarnya itu adalah memiliki pekerjaan bagaimana cara dia untuk menuntun para yang domba-domba itu ataupun yang digembalakan itu mengarah kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sementara gembala yang tidak sebenarnya ataupun gembala upahan disebut di sini tadi, dia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia hanya mengambil keuntungan. Dia hanya mempertontonkan dirinya. Sementara pekerjaannya tidak serupa apa yang dikatakan Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan kalau dia gembala yang baik, memiliki pekerjaan bagaimana dia menuntun domba-domba itu ke air yang tenang. Bagaimana dia merasa memiliki bahwa gembala itu harus domba-domba itu harus dipertanggungjawabkan oleh seorang gembala. Itulah ciri-ciri gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan keteladanan seorang gembala. Dikatakan tadi, akulah gembala yang baik. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Dia berkata, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru kita telah melaksanakan pesta Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana historis perjalanan Yesus itu menjadi Tuhan lewat penderitaannya, kematiannya, dan itulah kasih yang paling besar untuk menebus manusia, untuk menghubungkan kembali keadaan yang telah rusak. Maka dia disebut sebagai gembala yang baik, rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan para domba-domba. Itulah gambaran keteladanan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dikatakan pada ayat berikutnya, sedangkan seorang upahan bukan gembala dan dia bukan pemilik domba-domba itu, ketika dia melihat datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala menerkam. Artinya tidak ada pertanggungjawabannya. Hanya dia mengambil keuntungan lewat dari yang digembalakan. Sementara gembala yang baik tadi itu seperti yang dilaksanakan oleh Yesus, keteladanannya dia harus berada di kawanan domba itu, melihat apa ada musuh, apa ada binatang buas yang akan mengambil ataupun mencekram para kawanan domba itu. Dia selalu siap siaga untuk memperhatikan, melihat bagaimana supaya kawanan domba itu hidup dengan tentram, hidup dengan tenang, bisa merasakan damai di dalam kawanan domba itu. Berikutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi ada lagi domba-domba yang lain akan masuk ke dalam kawanan ini. Ini juga merupakan pesan yang diberikan oleh Yesus sekaligus untuk mengingatkan para
orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa masih banyak domba-domba yang akan masuk ke dalam kawanan ini. Artinya yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi itu juga merupakan bagian daripada pekerjaan. Harus masuk ke dalam kawanan domba tersebut supaya kerajaan Allah semakin menyebar secara universal. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai gembala yang seutuhnya untuk dapat ditiru, diteladani, dicontoh oleh para orang-orang yang mengikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat teladan yang diberikan oleh Yesus sendiri pada khotbah yang kita dengar pada hari ini, ada beberapa poin yang penting yang mau kita ingat. Siapakah gembala pada hakikatnya? Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Artinya, lewat perkataan itu, semua orang percaya harus menjadi gembala. Harus menjadi pembimbing. Saya katakan, seorang pendeta itu sebagai gembala. Seorang penatua itu sebagai gembala. Seorang kepala keluarga. Seorang suami harus menjadi gembala. Seorang ibu harus menjadi gembala. Dan seorang anak sulung ataupun anak yang paling besar harus menjadi gembala. Artinya menunjukkan keteladanan kepada yang di bawahnya. Oleh sebab itu panggilan gembala ini berlaku kepada seluruh orang-orang percaya. Bagaimana kita agar dapat membimbing yang masih kita katakanlah belum tahu apa-apa. Membimbing anak-anak kita meniru abangnya ataupun kakaknya lewat keteladanan. Bagaimana seorang ibu menghadirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah para anak-anaknya, menghadirkan kasih sayang untuk membimbing, menuntun anak-anaknya agar mengenal kepada Tuhan. Bagaimana seorang ayah untuk membimbing, menuntun keluarga itu agar mengenal kepada Allah sendiri. Demikian juga para pelayan-pelayan yang disebut sebagai wakil Allah. Sikat ni Kristus bahasa Batakna. Wakil Allah yang dipilih menjadi pelayan Tuhan untuk menggembalakan, membimbing kawanan domba, yaitu jemaat yang diberikan Tuhan. Bagaimana kehadirannya? Apakah dia masih menghadirkan kehangatan? Apakah dia masih menghadirkan kesejukan di tengah-tengah jemaat jika bertemu dengan para jemaatnya? Itu yang dikatakan oleh penulis Yohanes ini dengan mengutip gembala yang baik tadi. Oleh itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya menjadi gembala. Semua orang pengikut Yesus harus meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus tentang penyerahan dirinya untuk rela menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia. Itu menjadi keteladanan kita. Jangan kita tentunya tidak bisa kita laksanakan 100% seperti apa yang dilaksanakan oleh Yesus. Bagaimana kita meniru, meneladani itu sedikit step by step. Bagaimana pelayanan itu harus pelayanan yang menghadirkan secara universal, yang menghadirkan kesejukan, kebaikan. Jangan kehadiran seorang gembala itu bahkan membuat retak, membuat permusuhan. Itulah yang tidak baik. Dikatakan tadi di sini adalah gembala upahan yang tidak mementingkan kebersamaan, tetapi dia hanya menonjolkan dirinya sendiri. Datang serigala dia lari, dia tidak mau untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan para domba-domba yang diserahi kepada dia sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik dalam minggu kita bagaimana supaya Yesus gembala yang baik itu hadir di tengah-tengah kita lewat minggu ini jubilate, ya, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Bagaimana supaya bersorak-sorak seluruh umat Allah
yaitu jika bisa hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Jika bisa saling isi mengisi, para kawanan domba tadi itu tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dikerdilkan, tetapi lewat gembala yang baik semua mendapat jatah, dituntun ke air tenang, diberikan makanan yang secukupnya, dihadirkan kehangatan bagi kawanan domba tadi. Itulah tugas seorang gembala yang baik. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada pada saat ini, lewat siaran TV Nusantara, mari mulai pada hari ini, pada minggu ini, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, kita camkan dalam pribadi kita masing-masing. Kita adalah gembala yang dipilih Tuhan untuk menghadirkan kehangatan, menghadirkan keademan di tengah-tengah keluarga, menghadirkan kesejukan dimanapun kita berjumpa dengan siapapun. Jangan pernah menjadi kita membuat kecurangan, membuat permasalahan, tetapi lebih baik kita tidak datang, lebih baik kita tidak ada di situ kalau membuat kawanan domba itu bercerai-berai karena kepribadian kita. Tetapi ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Dia pertama sekali menyerahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Bagaimana supaya kita meniru itu? Kehadiran kita membuat orang semakin rajin ke gereja. Kehadiran kita membuat orang semakin tertarik di dalam mengikuti ibadah. Hal itulah yang mau kita camkan pada hari ini, karena kita adalah gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan teman kita, menggembalakan keluarga kita, menggembalakan para adik-adik kita jika ada adik kita. Amin. Kita berdoa.